Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang mendapat giliran kedua untuk melakukan presentasi fisika. Di sini saya, Harfan Azmi Nugraha dengan Iqbal Widyadana akan mempresentasikan materi kerangka acuan dan posisi koordinat, posisi dan perpindahan, dan kecepatan dan percepatan. Di sini saya akan memulai dengan kerangka acuan dan posisi koordinat. Apa sih kerangka acuan itu? Kerangka acuan adalah suatu perspektif di mana suatu sistem diamati. Dalam bidang fisika, suatu kerangka acuan memberikan suatu pusat koordinat relatif terhadap seorang pengamat yang dapat mengukur gerakan dan posisi semua titik yang terdapat dalam sistem, termasuk orientasi objek di dalamnya. Jenis-jenis kerangka acuan. Yang pertama, kerangka acuan inersia. Kerangka acuan di mana hukum Newton yang pertama, yaitu inersia, berlaku. Dalam kerangka acuan ini, benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, kecuali ada gaya eksternal yang bekerja padanya. Dengan kata lain, dalam kerangka acuan inersia, benda akan mengikuti prinsip-prinsip inersia yang menyatakan bahwa benda cenderung mempertahankan keadaannya yang sedang bergerak atau diam, kecuali ada alasan untuk berubah. Pada kerangka acuan jenis ini pula berlaku hukum gerak lurus beraturan. Yang kedua, kerangka acuan non-inersia. Kerangka acuan di mana hukum inersia tersebut tidak berlaku. Persyaratan suatu titik acuan dapat disebut sebagai kerangka acuan non-inersia ialah mengalami percepatan gerak atau tidak mengalami gerak lurus beraturan. Ilustrasi kerangka acuan inersia. Yang pertama, jika kita mengacu pada acuan tanah, kita akan melihat mobil berwarna merah melaju ke arah barat dengan kecepatan 50 km per jam, sedangkan pesawat akan melaju dengan kecepatan 200 km per jam ke arah timur. Yang kedua, jika kita mengacu pada acuan mobil berwarna merah, kita akan melihat keadaan mobil berwarna merah di dalamnya akan tetap diam, sedangkan kita melihat pesawat akan melaju dengan kecepatan 200 km per jam ditambah dengan 50 km per jam. Kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya kita melaju ke arah kiri. Jadi kita seakan-akan melihat pesawat melaju lebih cepat, yaitu 250 km per jam. Yang ketiga, jika kita mengacu pada acuan pesawat, kita akan melihat keadaan pesawat tetap diam, sedangkan kita melihat mobil berwarna merah melaju dengan kecepatan 200 km per jam dengan alasan yang sama. Berikut adalah ilustrasinya. Di sini kita mengacu pada perspektif tanah. Kita melihat seseorang melempar bola ke arah atas yang berjalan dengan kecepatan konstan. Sekarang bisa dilihat kita sedang berada pada perspektif sang pelempar bola. Oke. Selanjutnya, ilustrasi kerangka acuan non-inersia. Kenapa bumi dengan bulan disebut dengan kerangka acuan non-inersia? Karena yang disebutkan tadi, kerangka acuan inersia merupakan kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan dan mempunyai syarat gerak lurus beraturan. Di sini bisa dilihat bumi dengan bulan memiliki gerakan melingkar. Di sini adalah ilustrasinya.
Oke. Berikutnya sistem koordinat. Sistem koordinat adalah cara untuk mengukur dan menyusun posisi atau lokasi objek dalam ruang atau dalam suatu kerangka acuan tertentu. Sistem koordinat memberikan kerangka kerja matematis untuk mengidentifikasi atau merekam posisi relatif objek atau titik dalam ruang. Untuk materi kali ini lebih tepatnya untuk mengukur kerangka acuan tersebut. Sistem koordinat biasanya terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu yang pertama, titik referensi atau origin. Ini adalah titik awal dalam sistem koordinat yang digunakan sebagai referensi untuk mengukur posisi objek lain dalam sistem. Di sini sistemnya merupakan kerangka acuan tersebut. Biasanya, titik referensi ini diberikan koordinat 0,0 dan digunakan sebagai dasar untuk mengukur jarak dan arah objek lain. Yang kedua, arah koordinat. Sistem koordinat biasanya memiliki sumbu koordinat yang menunjukkan arah tertentu. Arah sumbu ini penting untuk mengukur arah relatif objek. Yang ketiga, satuan ukuran. Setiap sumbu koordinat harus memiliki satuan ukuran yang konsisten. Di sini, yang pertama titik referensi mengacu pada acuan yang seperti dicontohkan tadi. Misalnya, acuannya merupakan tanah, berarti tanah tersebut memiliki koordinat 0,0. Arah koordinat seperti arah yang tadi, misalnya mobil ke arah barat, itu merupakan arah koordinatnya. Satuan ukuran yang di sini setiap sumbu koordinat harus memiliki satuan ukuran yang konsisten. Ya, artinya jika mobilnya memiliki satuan meter, maka pesawatnya juga harus satuan meter. Begitu pula jika mobilnya kilometer, maka pesawatnya memiliki jarak kilometer pula. Jenis sistem koordinat. Yang pertama ada jenis sistem koordinat kartesian. Yang kedua ada jenis sistem koordinat polar. Selanjutnya kita masuk ke materi posisi dan perpindahan. Posisi merupakan letak benda terhadap titik acuan. Tempat di mana sebuah benda berada disebut dengan posisi. Dalam fisika, posisi biasanya dinyatakan dengan menggunakan titik koordinat yang diukur dari sebuah titik acuan tertentu. Di sini contohnya mobil ini berada pada posisi 2,0. Bisa dilihat pada ilustrasi berikut. Perpindahan. Jika sebuah benda berubah posisinya, maka kita sebut benda tersebut berpindah atau mengalami perpindahan. Jadi perpindahan adalah perubahan posisi benda. Perpindahan harus disertai dengan arahnya. Perpindahan berbeda dengan jarak. Jika perpindahan adalah perubahan posisi benda, maka jarak adalah berapa jauh benda berpindah. Berikut adalah contoh perpindahan. Seekor semut bergerak ke barat sejauh 8 meter, kemudian ke selatan sejauh 6 meter. Hitunglah jarak dan perpindahan semut. Penyelesaiannya, yang pertama, jarak yang ditempuh semut tersebut adalah 8 meter ke arah barat ditambah dengan 6 meter ke arah selatan. Itu 14 meter. Itu jarak yang ditempuh. Yang kedua, perpindahan. Perpindahan semut dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi, besar perpindahan semut adalah delta X sama dengan akar 8 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 36 sama dengan akar 100 sama dengan 10 meter. Jadi perpindahan semut tersebut adalah 10 meter ke arah tenggara. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Iqbal Widyadana. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Harfan, yaitu materi percepatan dan kecepatan. Perbedaan percepatan dan kecepatan. Di dalam fisika, percepatan atau akselerasi adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Akselerasi sebuah objek disebabkan karena gaya yang bekerja pada objek tersebut, seperti yang dijelaskan dalam hukum kedua Newton. Satuan SI untuk akselerasi adalah meter per second kuadrat.
Sedangkan kecepatan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Kecepatan merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Kecepatan ditentukan oleh perpindahan benda dan selang waktu yang dibutuhkan untuk berpindah, dengan memperhatikan arah perpindahannya. Rumus-rumus percepatan dan kecepatan. Yang pertama, rumus-rumus percepatan. Ada rumus percepatan secara umum dan rumus percepatan rata-rata. Keterangannya: A. Percepatan, V. Kecepatan, dan T. Waktu. Kemudian rumus-rumus kecepatan. Ada rumus kecepatan secara umum dan rumus kecepatan secara rata-rata. Dengan keterangan V sama dengan kecepatan, S sama dengan jarak, dan T sama dengan waktu. Contoh soal kecepatan dan percepatan. Yang pertama, contoh soal kecepatan secara umum. Andi sedang bermain skateboard di taman. Selama 20 detik terakhir, Andi telah berhasil berpindah tempat sejauh 180 meter. Berapa kecepatan skateboard milik Andi tersebut? Pembahasannya: V sama dengan S dibagi T. Jadi 180 meter dibagi 20 second atau detik. Jadi sama dengan 9 meter per second atau detik. Jadi kecepatan yang ditempuh oleh skateboard milik Andi adalah 9 meter per second atau detik. Yang kedua, contoh soal kecepatan rata-rata. Andi bermain mobil-mobilan baru yang diberikan oleh ayahnya. Awalnya, Andi menggerakkan mobil mainannya sejauh 7 meter ke arah kiri, dan kemudian berbalik 3 meter ke arah kanan. Waktu yang ditempuh mobil mainan Andi adalah 2 detik. Hitunglah berapa kecepatan rata-rata mobil mainan Andi. Jawabannya, jarak yang ditempuh mobil mainan Andi adalah 10 meter dengan perpindahan 4 meter dan total waktu tempuh 2 detik. V sama dengan 4 meter dibagi 2 second. V sama dengan 2 meter per second. Jadi kecepatan rata-rata mobil-mobilan milik Andi adalah 2 meter per second. Kemudian contoh soal percepatan. Contoh soal percepatan secara umum. Sebuah bus melaju dengan kecepatan awal 5 meter per second. Setelah 15 detik, kecepatan bus bertambah menjadi 10 meter per second. Berapakah percepatan bus tersebut? Pembahasannya sebagai berikut. A sama dengan V dibagi T. A sama dengan V2 kurangi T1 dibagi T2 kurangi T1. A sama dengan 10 kurangi 5 dibagi 15 kurangi 0. A sama dengan 5 dibagi 15. Jadi percepatan bus adalah 0,3 meter per second kuadrat. Kemudian contoh yang kedua. Contoh soal percepatan rata-rata. Lisa sedang melakukan balapan mobil yang bergerak dengan kecepatan awal 54 meter per second. Tidak lama kemudian, Jenny berhasil menyusulnya. Maka dari itu, Lisa mempercepat laju kendaraannya menjadi 72 meter per second dalam waktu 10 detik. Berapa percepatan rata-rata mobil Lisa? Pembahasannya: A sama dengan
V dibagi T. A 72 meter dikurangi 54 meter dibagi 10 second dikurangi 0 second. A sama dengan 18 meter dibagi 10 second. Jadi, percepatan rata-rata mobil Lisa adalah 1,8 meter per second kuadrat. Terima kasih. Sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.